Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya bina an nabda hadhil muhalaqa al yaum wa insyaallah fi hadzal yaum sanastamirru dirasatana fil maddah al jadida wal an insyaallah sanastamir dirasatana wal maddah yakni fil maddah anil mansubatil asma atau al asma al mansub. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu insyaallah pada materi ini kita akan berbicara dan membahas mengenai, mansubatul asma atau al-asma al-mansubah, yaitu isim-isim yang dimansub, melanjutkan dari yang kemarin. Baik, kita akan masuk baik sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Haya bina an nabda hadhihi dirasa al-yaum. Baik. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke bagian detailnya sebelum ke mansubatul asma atau al-asmaul mansubah. Yaitu an-nakirah wal ma'rifah. Apa itu an-nakirah? Apa itu al-ma'rifah? Ini adalah jenis-jenis isim ya atau nomina. An-nakirah, nakirah itu huwa mawudi'a li ghairi muayyan. Adalah yang ditempatkan bagi atau yang ditujukan li ghairi muayyanin bagi yang tidak ditentukan. Contohnya waladun, rojulun, nabiyun. Nah, nakiro itu maksudnya adalah kalimah yang tidak tentu, tidak ditentukan. Nah, waladun di sini ada tanwin, itu bermakna seorang anak laki-laki. Tidak ditentukan anak laki-laki yang mana. Jadi ini bersifat mutlak ya, maksudnya tidak terikat atau tidak ditentukan. Begitu juga rojulun seorang lelaki, lelaki yang mana? Lelaki yang mana saja, pokoknya seorang lelaki. Nah, itu maksudnya tidak ditentukan. Nabiun, seorang nabi. Nabi yang mana? Nabi yang mana saja, yang penting seorang nabi. Nah, itu maksud tidak ditentukan. Makna tidak ditentukannya itu ada pada tanwin ini, gitu ya. Nah, itu yang disebut nakiro. Kemudian ada juga al-ma'rifah. Kalau al-ma'rifah itu sudah pasti kebalikan dari nakiro. Definisinya huwa mawudi'a limuayyanin adalah yang ditempatkan atau ditujukan limuayyanin bagi yang ditentukan. Contohnya Muhammadun, Aisyatu, Abuka. Contohnya salah satunya adalah nama orang. Walaupun ada tanwin ya, walaupun ada tanwin nama orang itu ya tentu ya karena itu nama orang tertentu. Jadi maksudnya ma'rifah itu adalah isim yang ditentukan maksudnya. Nah, jadi salah satunya nama orang, baik perempuan atau laki-laki seperti Aisyah untuk perempuan, atau abuka atau isim yang idofah, isim yang dikaitkan satu sama lain ya, yaitu abun dan domir anta menjadi abuka, bapakmu. Nah, ketika kalimah abun ini bersambung dengan domir anta menjadi abuka, ini sudah menjadi ma'rifah, tidak nakiroh kembali ya. Karena kalau kalimah abun sendirian itu nakiroh, tidak ditentukan. Kalau ditambah domir ka menjadi idofah dan mudhof mudhof ilaih itu posisinya sudah berubah menjadi ma'rifah. Nah, itu nakirah dan ma'rifah itu ya. Nah, kemudian ada juga anwa'ul ma'rifah. Nah, di sini mengenai jenis-jenis ma'rifah atau jenis-jenis isim yang tentu maksudnya. Pertama ada domir. Domir itu apa namanya? Memang dia selalu tentu ya domir itu karena dia kata ganti orang seperti huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, ini semua kata ganti orang ini sudah pasti karena tentu ya yang ditunjuknya apakah dia, apakah kamu, apakah kami. Nah, ini kan sudah tentu. Jadi setiap domir adalah isim ma'rifah atau isim yang tentu. Kemudian yang kedua adalah al-alam. Al-alam itu apa? Al-alam itu nama ya, biasanya penamaan.
Nah, alam itu macam-macam. Pertama ada ismun karimun, adalah nama kebanggaan atau nama yang diagungkan ya, atau yang dimuliakan. Contoh siapa? Muhammadun, Aliyun, Maryamu, Umaru. Nah, nama-nama yang sekiranya kita agungkan itu sebutnya ismun karimun. Nama-nama yang mulia ya, yaitu nama orang juga sebetulnya pada dasarnya. Kemudian selain nama orang, kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu nama landihan atau nama marga ya, semacam itu, tapi di sini bukan marga sebetulnya lebih tepatnya, tetapi dia itu menggandeng nama bapaknya atau anaknya. Seperti Abu Sa'idin, bapak dari Sa'id gitu maksudnya. Ummu Salamata, ibu dari Salamah. Ibnu Umaro, anaknya Umar gitu. Nah, ini yang menggunakan kata sandang bapak, ibu, anak seperti ini disebutnya kunyah ya, atau nama yang menggandeng nama kekeluargaan. Itu kunyah. Ada juga lakob. Lakob itu lebih ke landihan atau apa ya, semacam kalau di kita itu iya ya lebih tepatnya landihan. Contohnya Syamsuddin, Asadullah. Syamsuddin, apa namanya, mataharinya agama. Asadullah, singanya Allah, ini yang disematkan kepada Hamzah, pamannya Nabi. Nah, ini kan bukan nama asli, tetapi dia itu adalah nama landihan-landihan atau gelar, maksud saya gelar ya. Gelar atau landihan itu lakob di dalam bahasa Arabnya. Nah, baik nama orang, nama yang disandingkan kepada nama keluarga, atau nama gelar, itu sebutnya al-alam. Jenisnya isim ma'rifah dan tentu. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu yang menunjukkan ya, baik satu, dua, atau jamak, atau yang jauh atau yang dekat ya. Contohnya hadza, ini, hadhihi, ininya untuk perempuan, haulai, ini semua, dalika, itu untuk laki-laki, ulaika, itu semua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kata tunjuk seperti ini karena sudah ditunjuk berarti tentu, maka dia masuk isim isyarah ini sebagai isim ma'rifah, isim yang ditentukan. Ini ya, jadi dari makna pun sudah bisa kita pahami emang bahwa ma'rifah itu tentu, dan dari secara makna pun ya sudah pasti harus hal-hal yang bersifat tentu gitu ya. Kemudian al-mudhofu li wahidin minal mazkuro, yang diidopahkan kepada salah satu yang disebut di atas. Maksudnya baik kepada domir, kepada nama, atau kepada isim isyarah, atau kepada isim mausul, itu bisa diidopahkan. Nah, kita contohnya daftaru hadza, apa namanya, buku tulisnya orang ini gitu ya. Atau daftarul ladzi, kitabul ladzina, kitabnya orang-orang yang titik-titik gitu ya, risalatuka, surat kamu. Nah, jadi ketika suatu kalimah yang nakiro kemudian diidofahkan kepada salah satu yang di atas tadi, baik domir, baik alam, baik isim isyarah atau isim mausul, maka sudah tidak menjadi nakiroh lagi, tetapi sudah menjadi ma'rifah. Dan maknanya ya sudah tentu ya. Misalkan daftarun, suatu buku, ditambah eh, misalkan hada, bukunya orang ini gitu ya. Nah, maka ini sudah tentu. Jadi bukan buku siapa-siapa lagi gitu. Maksudnya ini ditentukan jadi ma'rifah. Kemudian al-munada al-maqsud. Nah, al-munada al-maqsud ini adalah kata yang dipanggil atau yang diseru ya. Contohnya ya rojulu, wahai lelaki ini. Ya waladu, wahai anak laki-laki ini. Ya harisu, wahai seorang penjaga ini. Nah, ini yang menggunakan ya di sini, dalam pengertian ya-nya ini dia menyeru atau memanggil orang yang dia ketahui di depan kita atau yang memang ditentukan. Nah, karena ini maksudnya ditentukan, sudah pasti munada maksud ini masuk kepada anwaul ma'rifah atau kata-kata yang maknanya tentu. Nah, itu
mengenai nakirah ma'rifah. Setelah memahami nakirah ma'rifah, baru kita akan masuk kepada eh, al asmaul mansubah. Nah, atau mansubatul asma'i. Nah, mansubatul asma'i atau isim-isim yang dimansub. Ini menyambung dari marfu'atul asma'i atau isim-isim yang dimarfu pada pertemuan yang ketiga kemarin ya. Nah, ya betul ketiga. Nah, maka keempat, maaf. Nah, ini maka pertemuan keempat ini atau kelima ini maka kita akan masuk kepada isim-isim yang dimansub. Isim-isim yang dimansub di sini biasanya ke objek atau kata keterangan dominannya. Nah, baik kita masuk apa sih isim mansub itu? Mansubatul asma'i isna asyara nau'an. Isim-isim yang dimansub itu ada 12 jenis. Nah, yang pertama ada maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah objek ya, secara tepatnya dia yang dikenai pekerjaan dari seorang pelaku dalam kalimat. Kemudian yang kalau yang kedua maf'ul fih. Maf'ul fih ini kata keterangan baik tempat atau waktu. Kemudian maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini adalah kata keterangan alasan atau sebab kejadian. Al maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini semacam kalimat penegas atau kata penegas atau kata keterangan jenis atau kata keterangan penegas dari dampak suatu pekerjaan. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian al-maf'ul ma'ah adalah kata keterangan kebertepatan, keberbarengan, atau kebersamaan. Ini maf'ul ma'ah. Kemudian yang keenam adalah hal. Hal itu keterangan keadaan. Yang ketujuh adalah tamyiz. Tamyiz ini semacam pembeda atau penjelas. Yang kedelapan al-mustasna atau kata yang dikecualikan. Yang kesembilan khobar kana wa akhwatiha, yaitu predikat dari fi'il kana dan dari saudari-saudari kana itu sendiri. Kemudian yang 10 yang menjadi mansub itu ismu inna adalah isim inna dan dari saudari-saudari inna. Isim inna ini semacam subjek ya, tapi subjeknya dimasuki dulu huruf inna ini. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian yang ke-11 al-munada. Al-munada adalah yang diseru. Kemudian yang ke-12 at-tawabi. At-tawabi ini pengikut terhadap kata yang mansub. Nah, ini ke-12 ini adalah jenis-jenis dari al-mansubatul asma'u atau mansubatul asma'i, isim-isim yang dimansub. Nah, kita masuk kepada detil satuannya. Masuk dulu kepada maf'ul bih, berarti nomor 1. Nah, di sini maf'ul bih. Maf'ul bih atau yang biasa mudah kita kenal sebagai objek yang dikenai pekerjaan ya, tentunya objek di sini. Nah, definisinya adalah ismun dalla ala ma waqa'a alaihil fi'lu, adalah suatu nomina, suatu isim dalla yang menunjukkan ala ma waqa'a, pada yang terkenai pekerjaan, dikenai pekerjaan ya. Nah, untuk objek di sini ada objek secara zohir, ada objek secara domir. Bedanya ini sebetulnya mudah. Kalau objek secara zohir atau maf'ul bih zohir itu memang isimnya jelas disebutkan. Contohnya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Nah, kalau cara baca sambungnya, yaqra'u Muhammadunil Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sinilah yang dibaca oleh Muhammad, yang dikenai pekerjaan oleh Muhammad, yang menjadi maf'ul bih karena dia mempunyai dampak langsung dari pekerjaannya Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul bih, objek ya. Contoh yang lain, menggunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi itu kataba.
Kataba Aliyunir risalata. Kataba telah menulis Aliyun Ali ar-risalata surat itu. Nah, di sini ar-risalata posisinya sebagai objeknya atau sebagai maf'ul bihnya karena dia dikenai dampak dari pekerjaannya Ali, yaitu pekerjaannya menulis. Nah, yang seperti inilah yang disebut maf'ul bih, yaitu yang dikenai pekerjaan secara secara langsung ya. Nah, ini kebetulan disebut zohir itu kenapa? Karena isimnya disebutkan. Di sini ada Al-Qur'ana, ini isim yang zohir. Ar-risalata ini maf'ul bih dengan isim yang zohir. Nah, ada juga yang domir. Bedanya apa? Kalau ini objeknya dari kata nomina atau pronomina dari kata ganti orang. Seperti sa'altuka, saya telah bertanya kepadamu. Nah, kan mu-nya di sini adalah objek, tetapi dia objeknya bukan isim yang zohir, melainkan dia itu adalah isim yang domir atau kata ganti orang. Nah, amartuhum contoh yang kedua, saya telah memerintahkan kepada mereka laki-laki. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bihnya adalah hum. Hum di sini menjadi objek atau maf'ul bih karena mempunyai atau dikenai dampak oleh pekerjaan amaro, yaitu memerintah. Oleh siapa pelakunya? Tu, yaitu saya. Nah, ini adalah contoh dari fi'il madhi. Kalau contoh dari fi'il mudhari'nya yang di bawah, ya'muruna ni, ya'muruna mereka akan memerintah ni kepada saya. Nah, di sini yang menjadi objeknya adalah ni. Ni di sini adalah domir ana yang sudah menjadi jenis objek. Oleh karena itu, ia menjadi maf'ul bih dari pekerjaan sebelumnya dan dari fa'ilnya, dari pelakunya. Siapa pelakunya? Di sini domir wawu, yaitu domir hum ya, wawu ini. Kemudian contoh yang lain, khotobahu, bukan kamu, maaf, dia seorang laki-laki telah mengkhutbahinya atau berbicara dengannya. Nah, ini hu di sini adalah objek atau maf'ul bih dari pekerjaan khotoba. Nah, ini yang disebut dengan maf'ul bih zohir dan domir. Dan kita masuk ke slide selanjutnya. Nama dijul maf'uli bihi. Nama dij itu model ya atau model-model. Ini jamak nama dij. Kalau tunggalnya itu namudaj. Nama dijul maf'uli bihi model-model dari objek atau dari maf'ul bih. Nah, bisa kita lihat sebelah kanan hayabina an-nanzuro fi jihatil yumna qara'a Muhammadunil Qur'ana. Nah, bisa kita lihat bahwa objek qara'a Muhammad Al-Qur'an atau ishtara Aliyun as-sauba, objek ini semua langsung berada setelah fa'ilnya, setelah pelakunya. Baik itu Al-Qur'an terletak setelah pelaku yaitu Muhammad. Pekerjaannya qara'a. As-sauba, nah di sini adalah objek atau ishtara Aliyun as-sauba. Ali telah membeli pakaian. Nah, pakaian di sini objek yang terletak langsung setelah pelakunya yaitu Ali. Nah, jadi pola pertama objek itu bisa langsung setelah pelaku. Atau kita lihat ke sebelah kiri hayabina nanzuro fi jihatil yusra sa'alan nabiyyu maaf ini salah ketik. Sa'alan nabiyya rajulun. Nah, ini sebetulnya nabiyya. Sa'ala telah bertanya an-nabiyya kepada seorang nabi, rajulun seorang lelaki. Nah, kalau ini polanya sedikit berbeda. Kenapa? Karena objeknya didahulukan, fa'ilnya diakhirkan. Pola seperti ini pun dibolehkan. Kata badarsa waladun. Nah, seperti ini pun sama, tetap dibolehkan. Kataba telah menulis ad-darsa pelajaran waladun seorang lelaki. Pola dengan objek yang didahulukan dan fa'il yang diakhirkan itu boleh. Kemudian lihat pada baris yang kedua di sebelah kanan. Nah, undur fi satrisani fi jihatil yumna hunaka misalun sa'altu Rasulullah, saya telah bertanya kepada Rasulullah.
Nah, di sini sama bahwa Rasulullah adalah objek yang berada setelah fa'ilnya langsung. Begitu juga qara'tul majallata, saya telah membaca majalah itu. Majalah juga objek atau maf'ul bih yang terletak langsung setelah fa'ilnya yaitu dhamir tu. Nah, itu ya boleh. Atau contoh yang lain, amartuka. Nah, ini apa, yaitu maf'ul bihnya dari jenis dhamir ya. As'aluka. Nah, ka di sini maf'ul bihnya dari jenis dhamir. Kemudian amaroni Rasulullahi. Nah, kalau yang jenis ini bahwa maf'ul bihnya langsung setelah fi'il. Hampir sama seperti yang di atas sebelah kiri ya. Amaroni telah memerintahkan kepada saya Rasulullah. Sa'alani telah bertanya kepada saya Ustadun seorang guru. Nah, ini pola yang seperti tadi yaitu maf'ul bih diawalkan, fa'ilnya diakhirkan. Atau jenis yang lain yaitu iyyaka. Nah, ini adalah maf'ul bih yang menjadi objek yang diawalkan. Untuk objek dari domir atau maf'ul bih dari jenis domir harus selalu menggunakan iya. Karena memang itu ketentuannya. Kalau maf'ul bih dari jenis domir diawalkan, selalu patokannya harus menggunakan iya. Iyyaka na'budu, sehingga diterjemahkannya kepadamu lah na'budu, kami beribadah. Nah, jadi ini maf'ulnya diawalkan. Jadi ternyata maf'ul juga bisa berada di awal banget ya dari kalimatnya. Tidak hanya di awal, tidak hanya di akhir, bisa di awal. Begitu juga khubzan, akaltu. Khubzan, sebuah roti, akaltu, yang telah aku makan. Nah, seperti ini pun boleh, yaitu maf'ul bihnya berada di awal sekali. Nah, ini model-model atau namudaj dari objek atau maf'ul bih ya. Nah, kemudian untuk masuk ke selanjutnya kita masuk dulu ke jenis-jenis fi'il. Nah, untuk jenis-jenis fi'il itu, fi'il atau al-fi'lu dimaksud sebagai kata kerja ya. Nah, untuk kata kerja di dalam bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia juga, bahwa ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek. Ini nanti berkenaannya dengan maf'ul bih juga ya sebetulnya. Nah, kalau fi'il yang lazim disebutnya intransitif, itu tidak butuh objek. Kalau muta'addi itu transitif atau yang butuh objek. Nah, untuk lazim ini dalam kata kerjanya dilihat pada keterangan sebelah ujung atas sebelah kanan. Undur yakni fil jihatil yumna, verba intransitif tidak punya bentuk verba pasif. Jadi untuk bentuk-bentuk intransitif ini nggak ada bentuk di, bermakna di, tidak ada. Karena kenapa? Karena dia ini bentuk lazim atau intransitif dan tidak butuh objek, sehingga tidak akan pantas ketika diterjemahkan di, ya. Misalkan seperti kalimat sedih, kemudian apalagi ya, senang, itu kata kerja yang intransitif, yang tidak butuh objek, sehingga kalau menggunakan di itu tidak akan pantas seperti di senang, kan nggak ada, atau di sedih, tidak ada, kecuali dibuat dulu sebagai transitif ditambah i, misalkan disenangi atau disenangkan, gitu juga apa, dimarahi. Nah, kalau marah tidak ada dimarah, yang ada dimarahi. Nah, maka asal kata dimarahi itu dari memarahi, bukan dari marah. Kalau marah itu sendiri intransitif, seperti kata-kata berikut ini. Zahaba, pergi. Pergi bagi orang Arab itu memang intransitif, tidak butuh objek, sehingga hanya butuh fa'il saja. Contohnya zahaba sa'idun, Sa'id telah pergi. Ini tidak butuh objek. Objeknya apa? Nggak ada kan? Tidak ada mempergi, tidak ada. Mempergikan mungkin ada, tapi mempergi seperti itu nggak ada ya. Nah, ini zahaba itu, atau ada juga membuat pergi,
Tapi kalau zahabanya saja ini intransitif, sehingga tidak butuh objek, hanya butuh fa'ilnya saja. Itu yang disebut lazim itu. Suatu kata kerja yang hanya butuh fa'il saja. Contoh kharaja, keluar. Al-ustadu, ustad itu telah keluar. Berbeda lagi nanti dengan mengeluarkan ya. Kalau keluar tidak butuh objek. Contoh yang lain lagi, ja'a aliyun, telah datang Ali. Nah, ini pun sama, tidak butuh objek. Yanumu rojulun, sedang tidur seorang lelaki. Tidur pun lazim. Hazinat Maryamu, Maryam telah sedih. Nah, ini sedih pun adalah lazim atau intransitif atau tidak butuh objek. Oh, tabki Aisyah. Aisyah sedang menangis. Nah, ini menangis berbeda dengan menangisi. Kalau menangis itu lazim atau intransitif, berbeda dengan menangisi, ada yang ditangisi, ada objeknya. Begitu juga pariha. Pariha itu senang atau gembira. Parihal falah, seorang petani itu telah gembira. Nah, maka pariha di sini pun dia adalah bentuk yang intransitif, tidak butuh objek, hanya punya fa'il semata. Nah, kemudian kita lihat ke contoh yang muta'addi. Muta'addi itu apa? Muta'addi itu adalah kata kerja yang memang dia butuh objeknya. Nah, kita lihat, ini semua kalimatnya ada objeknya. Dan keterangannya, lihat sebelah kiri, sebelah atas, verba transitif bisa diubah ke bentuk verba pasif. Nah, kalau untuk muta'addi ini dia mempunyai bentuk di, bentuk pasif. Contohnya di sini. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Bisa kita buat bentuk pasif atau bentuk pasif itu yang dibuang pelakunya dan objeknya ada, tetap hanya kata kerjanya menjadi di. Al-Qur'an telah dibaca. Nah, itu kan bisa ya dari qara'a menjadi quri'a. Dari membaca menjadi dibaca. Contoh yang lain lagi, ya'kulul waladul khubza. Anak laki-laki itu sedang memakan satu roti. Nah, di sini memakan bisa dijadikan pasif menjadi roti itu telah dimakan. Kata batil midu darsa. Seorang murid telah menulis pelajaran. Nah, dari menulis bisa jadi ditulis. Yahfazu Hasanun Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an objeknya ya. Yahfazu telah sedang menghafal, Hasanun Hasan, Al-Qur'an Al-Qur'an. Nah, jadi di sini fiilnya yahfazu menghafal bisa dirubah menjadi dihafal. Khotofatil mar'atu az-zahrota. Seorang perempuan telah memetik bunga. Nah, khotofat bisa berubah memetik menjadi bisa dipetik. Fatahatil ummu al-baba. Nah, al-baba di sini objek. Fatahatil ummul baba, ibu telah membuka pintu. Nah, ini membuka bisa jadi dibuka, gitu ya. Ro'al muslimul hasanati. Seorang muslim telah melihat kebaikan-kebaikan. Melihat menjadi bisa dilihat. Nah, itu berbedanya fi'il muta'addi itu, tanda-tandanya itu apa? Dia bisa dirubah ke dalam bentuk pasifnya atau bentuk majhulnya. Nah, itu kesimpulannya bahwa fi'il itu adalah lazim dan muta'addi. Lazim bahasa lainnya intransitif, muta'addi itu transitif atau butuh objek. Kita lanjutkan sekarang ke isim mansub selanjutnya setelah memahami masih ada ya mengenai fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa fi'il muta'addi itu mempunyai dua bagian. Pertama, maf'ulun wahidun yang mempunyai satu objek saja. Yang kedua, maf'ul lain yang mempunyai dua maf'ul. Nah, kita lihat yansuru ini yang salah satu kata kerja yang biasa mempunyai satu maf'ul itu yansuru, nasoro, kata fi'il madinya menolong. Kan menolong itu hanya butuh satu objek yang
Allah menolong orang Islam, misalkan Allah menolong orang sakit, kan objeknya satu. Yashrabu, meminum, syariba, telah meminum. Nah, ini pun hanya butuh satu objek ya. Misalkan Ali meminum segelas air. Nah, tidak ada dua objek, hanya cukup satu objek. Yakulu, sedang memakan. Akala, telah memakan. Nah, ini pun fiil ini hanya satu objek. Ya'muru, memerintah. Amaro, ini kata perintah bentuk lampaunya. Yaksiru, menjadi kasaro. Yaftahu, fataha. Nah, ini yaksiru, memecahkan atau memotong. Yaftahu, menjadi fataha. Nah, ini yaftahu, membuka. Ini maf'ulnya satu. Contohnya, akala Muhammadunil khubza. Muhammad memakan satu roti. Fataha Aliyun al-baba. Ali membuka pintu. Yansuru syuja'ul mazluma. Seorang pemberani menolong orang yang terzolimi. Yaftahul amirur risalata. Seorang pemimpin membuka surat. Amaror rasulu. Maaf, itu apa tuh? Oh, ummatahu. Ini bukan rasulah, rasulu. Amaror rasulu ummatahu. Rasul memerintahkan kepada umat. Nah, ini semua hanya membutuhkan satu objek kata kerja barusan. Makanya maf'ulnya maf'ul satu. Ada juga yang bisa mempunyai dua maf'ul. Contohnya ini yaksu, kasa, ini mengenakan, memakaikan. Yas'alu, kata lampaunya sa'ala, bertanya, bertanya. Berarti kalau bertanya itu ada yang ditanyakan dan ada juga orang yang ditanyakan, itu maf'ulnya dua. Yu'ti, kata lampaunya atau memberikan. Jadi ada benda yang diberikannya, ada juga orang yang dikenai pemberian. Itu maksudnya mempunyai dua maf'ul. Yu'allimu dan juga allama. Yu'allimu, mengajarkan. Nah, ini ada objek yang diajarkan, ada juga orang yang diajarkan. Jadi ini maf'ulnya dua. Yulbisu, albasa, mengenakan, memakaikan. Hampir sama dengan yaksu dan kasa ya maknanya. Ini ada hal atau barang yang dikenakan, ada juga orang yang diberikan pakaian tersebut, gitu maksudnya. Manaha atau yamnahu itu artinya menganugerahkan. Ada hal yang dianugerahkannya, ada juga orangnya yang dianugerahkannya. Jadi objeknya memang ada dua. Contohnya, atau itu sa'ila aman. Saya telah memberikan kepada seorang yang minta-minta aman, sebuah makanan. Nah, kan ini maf'ulnya dua, sa'ila dan aman. Sa'alal abdu robbahu rahmatan. Seorang hamba meminta kepada Tuhannya suatu rahmat, suatu kasih sayang. Nah, ini maf'ul pertama robbahu, maf'ul kedua rahmatah. Kasautul fakiro sauban. Saya telah memberikan orang fakir sebuah pakaian, atau saya telah mengenakan pada orang fakir sebuah pakaian. Nah, ini maf'ul pertama fakir, maf'ul kedua sauban. Manahat tajiru sa'ila malan. Menganugerahi atau memberikan anugerah seorang pedagang itu kepada yang meminta malan, suatu harta. Nah, ini asaila dan malan adalah maf'ul bih pertama dan kedua. Tulbisul mumarridotul marido disaron. Tulbisu, mengenakan, al mumarridotu, perawat perempuan atau suster, al marido, kepada seorang pasien laki-laki, disaron, suatu selimut. Nah, di sini maf'ulnya ada dua, yaitu al marido, pasien, disaron, dan selimut. Ini maf'ulnya yang kedua. Nah, ini ilmu tadi itu, ada yang mempunyai satu maf'ul, ada yang mempunyai dua maf'ul. Nah, kita lanjut. Nah, di sini pun untuk suatu fiil bisa dijadikan, maf'ulnya bisa dadakan ya. Nah, ini yaitu konversi intransitif menjadi transitif, atau kita merubah kata kerja yang tidak mempunyai objek, bisa dadakan menjadi mempunyai objek. Kalau di dalam bahasa Arab itu polanya begini. Yang pertama bisa ditambah hamzah pada kata kerja.
Yang kedua bisa dimudhoafkan atau memakai syiddah pada huruf tengahnya pada suatu kata kerja, atau yang selain itu biharfil jarri, dengan menyimpan huruf jar. Kita satu-satu lihat pada yang hamzah. Akhroja. Nah, ini menggunakan hamzah akhroja artinya mengeluarkan. Nah, itu mengeluarkan udah mempunyai objek, asalnya apa? Khoroja, keluar. Nah, ini kan tidak punya objek kalau khoroja. Nah, ini ditambah hamzah. Adkhala, memasukkan. Kalau dakhala masuk saja. Jadi yang punya objek ini adkhala, yang artinya memasukkan. Akmala, menyempurnakan. Nah, kalau kamula, sempurna. Kalau sempurna itu memang tidak punya objek, hanya punya pelaku saja. Kemudian bisa juga menggunakan bentuk at-tad'ib. At-tad'ib itu apa? Yaitu memudhoafkan atau menambah syiddah. Seperti apa, melemahkan. Do'upa aslinya lemah. Nah, ini tidak punya objek kalau do'upa ya. Hasana, memperbagus. Hasuna atau membaguskan. Hasuna itu bagus saja. Kabbaro, membuat besar atau membesarkan atau mengagungkan. Kalau kaburo, besar. Nah, ini beda kan? Jadi dia mempunyai objek secara dadakan ya dengan dimudhoafkan. Kemudian biharfil jarri, dengan dihuruf jarkan. Zahabtu bihasanin, saya pergi kepada Hasan. Nah, kan zahabtu itu asalnya pergi, menggunakan bi, yaitu bermakna kepada. Atau zahabtu ila Hasanin, boleh. Nah, sapartu bi aliyin, saya pergi kepada Ali, atau sapartu ila aliyin juga boleh. Nah, ini yang asalnya sapartu itu sapar, bepergian, kan bepergian tidak ada objeknya. Nah, ini maka bisa mempunyai objek asal dia ada huruf jar. Tetapi ini jenis sebutnya maf'ul bihnya maf'ul bih ghair sharih. Maf'ul bih tidak jelas atau tidak langsung ya, karena ada huruf jar. Jitu bihasanin, saya datang kepada Hasan, atau jitu ila Hasanin. Nah, ini ada huruf-huruf jar ini ketika ada pada kata kerja yang lazim atau yang tidak mempunyai objek seperti ini, bihasanin, bialiin, bihasanin ini bisa dianggap sebagai maf'ul bih atau objek pengganti gitu. Tapi disebutnya maf'ul bih ghair sharih atau maf'ul bih tak jelas atau maf'ul bih tak langsung itu hanya dianggap sebagai maf'ul bih saja begitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau dengan hamzah ya barusan itu akhroja, ini contoh-contoh penggunaannya saja. Kharojal mudiru, mudir telah keluar, menjadi ini contohnya akhroja. Nah, ini penggunaan. Al mudiru al kitabah. Kepala sekolah itu telah mengeluarkan suatu kitab. Nah, ini kan jadi dengan hamzah. Artinya sudah jadi berbeda. Adkhola, dari dakhola, asalnya adkhola memasukkan, dari dakhola dari masuk. Ada hamzah kan. Contohnya dakholal muhandisu. Muhandis itu artinya engineer atau insinyur. Seorang insinyur itu telah masuk. Nah, berbeda lagi dengan adkhola. Adkholal muhandisul kursiya. Insinyur itu telah memasukkan satu kursi. Nah, itu ini jadi ya, jadi punya objek. Akmala, menyempurnakan. Asalnya dari kamula. Kamulal amalu, suatu pekerjaan itu mulia. Sempurna, maaf, bukan mulia. Nah, berbeda lagi dengan akmala. Hasanun al amala. Hasan telah menyempurnakan suatu pekerjaan. Nah, ini punya objek. Ini yang contoh buat memutaadikan yang lazim dengan hamzah atau menjadikan kata kerja yang asalnya tidak ada objek menjadi punya objek secara dadakan. Kemudian contoh selanjutnya yang dimudhoafkan.
Bitad'ifil aini, dengan memudhoafkan ain fiil maksudnya. Ini huruf di tengah maksud fa'ala ini bentuknya ya. Nah, ini contohnya dari do'afa, yaitu membuat lemah. Do'ufa asalnya lemah. Do'ufa lemah. Kalau do'afallahu quwwatahum. Nah, ini Allah membuat lemah kekuatan mereka. Nah, kemudian hasana membuat bagus atau membaguskan dari hasuna. Hasunal khuluqu, akhlaknya bagus. Berbeda dengan hasanal waladu, kita batahu, anak lelaki itu membaguskan tulisannya. Kemudian kabbaro dari kaburo. Kabbaro ini membesarkan. Berbeda dengan kaburo ya, kalau ini contohnya kaburoti syajaratu. Pohon itu besar, kan itu tidak butuh objek. Berbeda dengan kabbaror rojulu abna'ahu. Ar-rajulu seorang laki-laki membesarkan anak-anaknya. Nah, ini apa namanya? Kabbaronya sudah mempunyai maf'ul. Nah, di sini untuk fi'il pada maf'ul bih yang dua. Ini biasanya ya. Biasanya zonna. Oh, zonna artinya menyangka. Ini fi'il yang khusus ya. Kata kerja ini dia biasanya memang mempunyai maf'ul. Tetapi yang mana maf'ul bihnya itu apa namanya? Dia berasal dari mubtada dan khobar. Zonna itu mempunyai mubtada dan khobar yang dijadikan mubtadanya itu maf'ul pertama, khobarnya itu sebagai maf'ul kedua. Zonna artinya menyangka. Karena kan kalau menyangka itu ada sesuatu yang disangka, ada juga orang yang disangkanya. Sehingga ada dua objeknya kan dari zona. Kemudian kola membayangkan atau menghayalkan. Hasiba menghitung atau memperkirakan atau menganggap. Nah, ini ada yang dianggap, ada juga orang yang dianggapnya. Atau ada sesuatu yang dianggapnya. Wajada mendapatkan. Ja'ala menjadikan. Za'ama menduga. Ini biasanya kata kerja yang maf'ul bihnya ada dua. Nah, kalau ini yang maf'ul bihnya bukan berasal dari mubtada dan khobar. Pertama, atau sa'ala, atau memberikan. Sa'ala menanyakan. Kasa memakaikan. Manaha menganugerahkan. Albasa memakaikan. Alama mengajarkan. Ini adalah fi'il yang biasanya kata kerja ini objeknya ada dua ya. Kemudian kita lanjut. Dua maf'ul bih yang berasal dari mubtada dan khobar. Nah, ini yang tadi ya, penggunaan dari zona, khola, hasiba, wajada, ja'ala, dan zahma. Contoh penggunaannya di sini. Asalnya pada contoh yang paling pertama, lihat zonantu, alian, gonian. Nah, objeknya itu berasal dari mubtada khobar. Zonantu, saya mengira. Alian, ali itu. Gonian, kaya. Nah, gitu. Objeknya itu berasal dari apa? Dari mubtada khobar, yaitu aliyun, goniyun. Ali adalah orang kaya. Nah, asalnya itu. Tapi masuk zona atau zonantu. Sehingga mubtada khobar itu jadi objek kedua-duanya. Disebabkan apa? Karena fi'il zona itu. Contoh yang dari khola yahulu. Yahulu tolibul ustada maridon. Nah, yahulu menyangka atau mengira. Atau libu seorang siswa itu al ustada bahwa ustad itu maridon sakit. Asalnya kata kerja maksud saya asalnya objek al ustada, objek pertama maridon, objek kedua itu dari al ustazu maridun, itu sebelah kirinya ya. Al ustadu mubtadanya, maridun adalah khobarnya. Nah, asalnya ini. Kemudian
hasibta rajula madmuman. Hasibta, kamu menganggap ar-rajula seorang lelaki itu madmuman tercela. Asalnya apa? Ar-rajulu madmumun. Seorang lelaki itu tercela. Nah, ini adalah objek-objek yang maf'ulnya berasal dari mubtada dan khobar itu. Kemudian contoh selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian al ardo bumi itu firasyan hamparan. Al ardo firasyan maf'ul bih pertama dan kedua. Mubtada khobarnya apa? Al ardu firasyun. Bumi itu firasyun adalah hamparan. Za'amtu syaikho hadiron. Za'amtu, saya menyangka asyaikho seorang syekh itu hadiron hadir. Misalnya apa? Mubtada khobar objeknya itu yaitu asyaikhu hadirun. Seorang syekh itu hadir. Nah, ini objek yang berasal dari mubtada khobar. Nah, kalau yang bukan dari mubtada khobar ini contohnya berikut. Atau Muhammadun as-sa'ila libasan. Atau telah memberikan Muhammadun, Muhammad itu as-sa'ila kepada orang yang minta-minta libasan suatu pakaian. Asalnya apa? Ini tidak bisa dijadikan mubtada khobar. Kenapa? Karena tidak bisa as-sa'ilu libasun. As-sa'ilu peminta-minta itu libasun adalah suatu pakaian kan bukan gitu. Ini tidak ada hubungannya. Nah, ini maksudnya objek yang tidak ada hubungannya antara objek pertama dan objek yang kedua. Itu ya simpelnya itu. Makanya di sini sebutnya objeknya ini bukan berasal dari mubtada dan khabar karena tidak ada hubungan predikatif istilahnya. Tidak ada subjek dan predikat yang berkaitan. Kemudian sa'alal ustadu at-talamidha dars. Salah telah bertanya al ustadu seorang ustad at-talamidha kepada para murid ad-darsa suatu pelajaran. Ya, objeknya kan ini at-talamidha ad-darsa itu objek pertama, objek kedua. Objek yang dua ini bukan berasal dari at-talamizu ad-darsu. At-talamizu ad-darsu ini tidak ada hubungannya antara murid dengan pelajaran, tidak ada hubungan. Begitu juga kasal abu ibnahu kubatan. Ini pun apa namanya? Kasa mengenakan al abu bapak ibnahu kepada anaknya kubatan kupiah ya. Nah, ini tidak ada hubungan antara ibnu dengan kubah ya. Nah, kemudian manahat al muassasa atulaba minhatan. Manahat menganugerahkan al muassasa lembaga atau yayasan atulaba kepada seorang siswa minhatan suatu penghargaan atau suatu anugerah. Ini bukan berarti atulabu minhatun seorang pelajar adalah anugerah. Tidak berasal dari itu. Makanya ini bukan dari mubtada dan khobar untuk kalimat manaha tadi. Kemudian albasa. Albasat al-umu tiplaha sirwalan. Albasat mengenakan al-umu seorang ibu tiplaha kepada anak kecilnya sirwalan celana. Nah, ini kan bukan berarti tipluha sirwalun. Anaknya adalah suatu celana kan bukan. Ini tidak ada hubungannya. Contoh yang terakhir allama syaikhul jama'ata Qur'anan. Alama mengajarkan asyaikhu syekh itu al jamaah kepada jamaah Qur'anan Al-Qur'an. Dan kan bukan berarti berasal dari al jamaah itu Qur'anun. Para jamaah itu adalah Qur'an. Kan tidak. Ini memang bukan mubtada khobar karena ini tidak ada hubungan predikatif antara objek satu dengan objek kedua berbeda dengan contoh yang tadi dari kata kerja yang tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada sudah ya yang ini ya. Berarti kita masuk ke slide yang selanjutnya.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Tes suara saya masih kedengaran ya? Karena saya ganti mic ini. Tes suara saya masih kedengaran, Pak? Masih, Ustaz. Pak Mulyawan masih dengar suara saya? Masih. 1, 2, 3 tes. Tes Oke, ada, ada. Ustaz. Suaranya ada. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini masih mengenai maf'ul-maf'ulan. Tadi kan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih cukup panjang ya kalau untuk maf'ul bih. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kita sekarang masuknya kepada maf'ul mutlak. Maaf sebentar, bukan maf'ul mutlak. Ini dulu. Maf'ul li ajli. Ya, maf'ul. Tes 1, 2, 3. Ada. Nah, untuk maf'ul li ajli ini ismun yuzkaru libayani sababi husulil fi'li. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab suatu kejadian terjadi. Jadi ini hanya sekedar sebab ya. Nah, contoh-contohnya kita lihat di sini. Ini bahasa lainnya kata keterangan alasan atau sebab atau motivasi dari suatu kata kerja gitu ya. Nah, di sini contohnya ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Itu madrasah tulisannya sedikit berubah. Ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Ataitu, nah ini kata kerjanya ini. Saya mendatangi al madrasata. Nah, ini objeknya yang tadi maf'ul bih. Saya mendatangi madrasah atau sekolah rogbatan dikarenakan mencintai fil ilmi ilmu. Nah, gitu. Jadi maf'ul li ajli ini tidak merubah maf'ul bih. Maf'ul bihnya ya tetap ada, yaitu al madrasata. Hanya maf'ul li ajli ini lebih menjelaskan keadaan alasannya kenapa. Nah, gitu. Jadi tidak mengganggu maf'ul bihnya. Jadi misalkan maf'ul bihnya menjadi tergantikan oleh maf'ul li ajli, tidak. Maf'ul li ajli ya maf'ul li ajli, maf'ul bih ya maf'ul bih. Jadi mereka ini independen satu sama lain dan kegunaannya pun berbeda dari segi fungsi ya. Karena kalau maf'ul bih itu objek yang dikenai pekerjaan langsung, kalau maf'ul li ajlih itu adalah alasan gitu. Nah, untuk ketentuan maf'ul li ajlih kita baca di sini harus selalu isim masdar. Nah, isim masdar itu apa? Dia itu suatu nomina yang mempunyai kata kerja. Kalau nomina yang tidak mempunyai kata kerja, dia bukan masdar. Contoh apa yang tidak mempunyai kata kerja seperti kata al-kitabu atau kata al-kursiyu. Kursi, kan kursi emang punya kata kerjanya mengkursikan, kan tidak ada. Kursi itu bukan masdar. Berbeda dengan rogbatan, kecintaan. Kan kecintaan itu ada kata kerjanya apa? Cinta atau mencintai. Rogbatan itu mempunyai kata kerjanya rogiba. Nah, yang disebut masdar itu adalah nomina yang mempunyai kata kerja. Kalau yang nomina tidak mempunyai kata kerja, berarti dia bukan masdar. Itu sederhananya ya. Nah, kemudian ketentuan maf'ul li ajli yang kedua, kata yang maknanya perbuatan hati. Nah, harus menggunakan
masdar-masdar dengan suatu kata yang maknanya perbuatan hati seperti mencintai, membenci, menyukai, menyenangi, apa ya, marah, apalagi ya, sedih dan lain sebagainya atau senang, gembira, semangat dan lain sebagainya, membenci. Nah, itu perbuatan-perbuatan hati ya, af'alul qulub. Nah, biasanya itu untuk menandakan dia maf'ul li ajli atau bukan. Lihat, dia itu keterangan motivasi. Ya kan motivasi itu kan keterangan hati, perbuatan-perbuatan hati. Maka kalimah-kalimahnya atau kata-katanya untuk maf'ul li ajli ini harus selalu berasal dari af'alul qulub begitu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui ini maf'ul li ajli atau bukan? Nah, ini nomor 3 ketentuannya. Gunakan kata tanya mengapa untuk mencari maf'ul li ajli. Ya kan tadi saya pergi ke sekolah karena kecintaan pada ilmu. Nah, mengapa kamu pergi ke sekolah? Nah, gitu kan ini menggunakan katanya mengapa. Kemudian jawabannya karena kecintaan pada ilmu. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul li ajli itu bisa dicirikannya dengan bertanya mengapa. Jawabannya itu itulah maf'ul li ajli ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan pada maf'ul li ajli. Ini lebih banyak ya contoh penggunaannya. Nah, misalkan contohnya dari kalimat hubban, kecintaan. Contohnya zurtu usroti hubban lahum. Zurtu, saya mengunjungi usroti keluarga saya hubban lahum karena cinta kepada mereka gitu. Kan itu hubbannya ya, maf'ul li ajlihnya. Atau bugdon, kebencian. Nah, kebencian ini contohnya qatalal musyrikunan nabiyya bugdon lahu. Seorang musyrik telah membunuh seorang nabi, misalkan ini contoh ya. Bugdon, karena benci lahu kepadanya. Mohon tunggu sebentar. Ya, baik kita lanjutkan. Kemudian ikroman, penghormatan. Nah, ikroman di sini contohnya manah hatil muassasatut thalibaz zakiyah minhatan. Nah, ini kan tetap ada objeknya. Manahat, menganugerahkan al muassasah lembaga atau yayasan atau liba kepada seorang siswa az-zakiyah yang cerdas minhatan suatu apa namanya? Suatu penghormatan atau penghargaan ikroman karena menghormati lahu baginya. Nah, ikroman di sini maf'ul li ajli. Kemudian contoh-contoh selanjutnya hayaan, perasaan malu, contohnya satarotil bintu wajahaha. Halo, tes suara saya masih kedengaran nggak? Ini ada keterangan suara Anda tidak jelas. Ada Ustaz. Halo, suara saya masih didengar? Ada. Bapak Mamun atau Ya, Bapak masih bisa. Mulyawan? Ada Ustaz, ada suaranya. Mungkin suara saya yang Ya, baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh yang lain adalah hayaan, perasaan malu. Satarotil bintu, seorang anak perempuan menutupi wajahnya
hayaan dikarenakan perasaan malu. Nah, ini hayaan. Contoh yang lain, syafaqoh, keibaan. Atau aliyun al-faqiro to'aman syafaqotan lahu. Ali memberikan orang fakir to'aman suatu makanan syafaqotan lahu karena apa namanya? Karena iba terhadapnya, takdiban sebagai pendidikan. Nah, amarotil ummu waladaha sholata takdiban. Amarot telah memerintahkan seorang ibu waladaha kepada anaknya as-sholata untuk sholat takdiban dengan alasan atau dengan motivasi mendidik. Itu takdiban adalah maf'ul li ajli. Kemudian imanan, contoh nahal amirul munkaroti imanan billahi. Seorang pemimpin melarang kemungkaran-kemungkaran imanan billahi karena keimanan kepada Allah. Kemudian contoh yang lainnya tabki, menangis, almar'atu seorang perempuan, huznan karena sedih. Nah, ini huznannya min wafati ummiha dari meninggal ibunya nih huznan. Farhan kegembiraan. Tabassamatil jauzatu farhan min ruju'i zaujiha. Tersenyum seorang istri, farhan karena kegembiraan. Nah, ini farhan. Min ruju'i zaujiha dari kembalinya suaminya. Rahmatan karena kasih sayang atau kerahmatan. Nalar rojulu tafaqquhan fid dini rahmatan minallahi. Nalar rojulu seorang lelaki mendapati atau menggapai tafaqquhan kefahaman fid dini di dalam agama rahmatan minallahi dikarenakan rahmat dari Allah. Ini maf'ul li ajlihnya. At-tajiru muwazzafahu an-nuquda syukron min istikhdamihi. Atau telah memberikan at-tajiru seorang pedagang muwazzafahu karyawannya an-nuquda sesuatu uang atau satu uang syukron sebagai dengan alasan berterima kasih atau karena berterima kasih min istikhdamihi dari bantuannya. Ini syukronnya yang menjadi maf'ul li ajli. Nah, baik. Nah, itu sisa-sisanya yang di bawah silakan boleh dibaca. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menyingkat waktu masuk kepada maf'ul fi. Maf'ul fi beda kalau maf'ul fi ini keterangan tempat atau waktu. Ismu zorfin yuzkaru li bayani zamanil fi'li au makani. Isim atau zorof atau keterangan ya yang disebutkan untuk menjelaskan waktu dan tempat suatu pekerjaan. Jadi untuk zorof itu atau keterangan itu isimnya ada zorof zaman, ada zorof makan ya. Nah, untuk zorof zamannya contohnya sumtu yaumal khomisi. Saya saum pada hari Kamis. Nah, yaumanya di sini yang menjadi maf'ul fih dan bukan objek di sini, bukan maf'ul bih, tetapi maf'ul fih. Kemudian zorful makan, zorof makan. Kumtu amama ustadi, saya berdiri di depan guru. Nah, kan ini di depan, ini kata keterangan apa? Tempat ya, amama dan dia fathah karena maf'ul fih. Keterangan waktu dan keadaan ya, jadi untuk maf'ul fih itu. Nah, ini contoh-contohnya untuk zorof zaman itu banyak, yaitu yang waktu ya. Bisa sobahan, subuh, gudwatan, pagi buta, bukrotan, pagi buta. Masaan sore, asilan sore hari, lailan malam, naharon siang, yauman satu hari, usbuan satu minggu, syahron satu bulan, sanatan satu tahun, amsi kemarin, godan besok, aman satu tahun, kornan satu abad, abadan selamanya, hinan ketika, ahyanan terkadang, parotan kadangkala, sabikon terdahulu, saatan 1 jam atau suatu saat, al-ana sekarang, qobla sebelum, ba'da setelah, anifan tadi, kodiman yang telah lalu. Nah, itu waktu. Kalau zorof makannya contohnya amama di depan, udama di belakang,
sebelum ya. Udama sebelum. Kholfa di belakang. Waro'a di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Yamina sebelah kanan. Shimala sebelah kiri. Baina antara. Haula sekitar. Inda di sisi. Iza'a di hadapan. Ini bentuk-bentuk kata-kata dari keterangan waktu dan tempat ya. Kita lihat ke contohnya. Untuk zorof zaman bisa dilihat. Sobahan, ini contoh-contohnya banyak sekali. Istaiqozal abu minan naumi sobahan. Bapak bangun dari tidur pagi-pagi. Taroyadotil bintu gudwatan. Taroyadot itu berolahraga. Al bintu anak perempuan, gudwatan pagi buta. Bukrotan juga hampir sama ya. Pagi buta. Zahabal madrasatal. Zahaba ilal madrasati. Maaf ini sebetulnya ada ilah. Zahaba telah pergi al madrasata ke sekolah. Al ahu saudara laki-laki. Bukrotan. Iya betul nih. Zahabal madrasatal ahu. Sini fa'ilnya yang diakhirkan, maf'ulnya diawalkan ya. Zahabal madrasatal ahu bukrotan. Saudara laki-laki saya misalkan dia pergi ke sekolah bukrotan pada pagi hari. Kemudian nah ini asalnya zahabal madrasah itu zahaba ilal madrasah ya, zahaba adalah lazim. Contohnya yang masaan, roja'al muwazzab minal matjar masaan. Roja'a kembali al muwazzab karyawan minal matjar dari toko masaan sore hari. Nah itu kan kata keterangan yang ditempatkan pada kalimat-kalimat sempurna. Nah itu. Kemudian contohnya lagi dakhola masuk al-baita ke sebuah rumah, atiplu seorang anak kecil, asilan pada waktu sore hari. Nah, kalau untuk dakhola di sini dia bentuknya bisa lazim, bisa juga muta'addi ya untuk ini. Kemudian contoh lailan, anumu lailan, saya tidur lailan pada waktu malam hari. Naharon, tatanawalul qahwah naharon. Kamu minum kopi naharon siang hari. Yauman satu hari. Ta'attaltu minasyugli yauman. Ta'attaltu saya libur minasyugli dari kesibukan yauman suatu hari. Safartu bahron usbu'an. Nah, safartu bahron usab. Saya bepergian bahron ke ilal bahri maksudnya ke laut usbu'an suatu minggu atau satu minggu full. Sumna fi Ramadana syahron. Sumna kami pergi fi Ramadana pada bulan Ramadan syahron satu bulan. Nah ini pun syahron sama dia keterangan waktu. 1 tahun darostun nahwiyah sanatan. Saya belajar nahwiyah 1 tahun. Nah ini sanatan zorof zaman. Laqitu abaka amsi. Saya bertemu bapamu amsi kemarin. Sa'zuru kak godan. Saya akan menemuimu godan besok. Nah ini kata-kata berikut itu adalah zorof zaman. Keterangan waktu. Nah kemudian kita masuk pada keterangan tempat. Contoh-contohnya. Nah, ini kalau zorof makan. Zorof makan itu apa saja? Pertama amama ya. Kemudian kudama sebelum atau di muka. Kholfa di belakang. Waro'a di belakang juga. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Yamina sebelah kanan. Shimala sebelah kiri. Baina antara. Haula sekitar. Indah di sisi. Iza'a di hadapan. Contoh-contohnya berikut ini. Komal ustadu amamal pasli. Ustad berdiri di depan kelas. Qara'atil mizu kudama ustadihi. Seorang murid membaca di depan, di muka ustadznya. Yanumu alkitu kholpal babi. Yanumu tidur alkitu seekor kucing kholpal babi di belakang pintu. Nah ini kholpa aja maf'ul fih-nya ya. Atau zorof zaman.
Hazapa rajulu ta'ama wa ra'a zahri mu'tihi. Hazapa membuang ar-rajulu seorang laki-laki atau ama makanan wa ra'a zahri mu'tihi di belakang punggung pemberinya. Sakototil fakihatu fauqa ra'sihi. Sakotot jatuh al-fakihah buah-buahan fauqa ra'sihi ke atas kepalanya atau di atas kepalanya. Sakotol kitabu. Buku jatuh tahtal maktabi di bawah meja. Izhab yaminan, pergilah ke sebelah kanan. Izhab shimalan, pergilah ke sebelah kiri. Akumu min baina asdiqoi, saya berdiri di antara teman-teman saya. Au qadar rajulun naro haulal ghoba. Au qada menyalakan ar-rajulu laki-laki itu an-naro api haulal ghoba di sekitar hutan. Nah, ini haula jadi maf'ul bih ya bukan bih, maf'ul fih. Yanumut tiplu inda ummihi. Anak kecil itu tidur di samping ibunya. Nah, inda di sini maf'ul fih atau dzaraf keterangan waktunya. Al mudda'a alaihi qoma iza al qadi. Al mudda'a alaihi itu maksudnya orang terpidana ya. Koma berdiri iza al qadi di hadapan hakim. Nah, iza'anya yang menjadi maf'ul. Itu contoh-contoh penggunaan dari maf'ul fih dari dzaraf makan. Nah, ini ada ketentuan, oh ini nggak usah, Nah, ini mengenai dzaraf. Untuk dzaraf di sini ada dzaraf itu yang mutasharrif, ada juga ghair mutasharrif. Maksudnya apa? Kalau mutasharrif itu ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghairu dzarfin hinan akhor. Yang terkadang dijadikan keterangan waktu, terkadang tidak dijadikan keterangan waktu. Maksudnya apa? Dwifungsi. Contohnya sumtu yaumal isnaini, saya tidur saya sahum pada hari Senin. Nah, kalimat yaum bisa digunakan sebagai kata keterangan atau pada suatu saat dia bisa menjadi subjek atau predikat. Contohnya yaumul jum'ati. Nah, ini kan yaum di sini bukan kata keterangan lagi kalau di sini sudah menjadi subjek. Yaumul jum'ati, hari Jumat itu yaumun mubarakun adalah hari yang diberkahi. Nah, yang pertama jadi subjek, yang kedua jadi predikat. Nah, ini yang disebut mutasarrif itu dia bisa berubah-ubah, bukan sekedar jadi dzaraf saja. Kalau yang goer mutasarrif itu yang selama-lamanya jadi dzaraf gitu. Mala yusta'malu illa lizarfi awil jarri bimin. Adalah yang selalu digunakan sebagai dzaraf atau terkadang menggunakan min gitu, huruf jarnya. Seperti apa? Inda, ba'da, qabla, min, inda ya min indi, dari inda jadi min indi. Ba'da bisa min ba'di, qabla bisa min qabli. Nah, ini adalah sebutnya goer mutasharrif. Dia bisa berubah, tidak bisa berubah menjadi kalimat yang lain selain jadi dzaraf saja. Nah, untuk yang dzaraf ini dia ada yang i'rab, ada juga yang mabni ya. Untuk yang mu'rab itu seperti yang tadi ya. Dari yaumun bisa jadi min yaumin, bisa yauman, bisa yaumun. Min lailin, lailan, lailun. Ini bisa berubah-ubah. Min syahrin, syahron, syahrun. Min sanatin, sanatan, sanatun. Berbeda dengan yang mabni, ini tidak bisa berubah-ubah. Al-ana artinya sekarang ya sudah saja al-ana, tidak bisa menjadi minal ani atau al-anu, nggak bisa. Haesu ini tidak bisa, haesi, haesa ya. Ida itu juga begitu. Amsi ya tetap begitu dengan kasroh di akhirnya. Amsi itu sebutnya mabni. Kemudian maf'ul mutlak. Nah, ini adalah maf'ul yang terakhir ya, atau isim mansub yang terakhir adalah maf'ul mutlak sebagai penutupan materi dari isim mansub. Nah, kemudian nanti pada pertemuan yang selanjutnya adalah kita masuk ke isim-isim yang majrur ya dan tawabi'nya. Untuk maf'ul mutlak itu huwa ismun yuzkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Ini konsepnya hanya ada 3 untuk maf'ul mutlak itu. Pertama adalah sebagai takkid, penguat pekerjaan atau penjelas bilangan atau penjelas macam.
Isim yang disebutkan untuk penegas fi'il atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan jenisnya. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Maf'ul mutlak harus selalu mansub, itu ya. Oke, baik, kita sedikit lanjutkan. Ini contoh-contoh dari maf'ul mutlaknya. Li ta'kidil fi'li adalah untuk menguatkan pekerjaan. Contohnya, ini harus selalu dari masdar ya. Dorobtu dorban. Saya memukul dorban dengan betul-betul memukul. Namal waladu nauman. Tidur seorang anak laki-laki dengan benar-benar tidur. Jalastu julusan. Saya duduk dengan benar-benar duduk. Jadi ini menegaskan ya. Ditakidil fi'li. Kemudian ada juga li adadil fi'li untuk bilangan pekerjaan. Contoh, dorobtu dorbatan. Saya memukul dengan satu pukulan. Nazortu nazrotan. Saya melihat dengan satu kali penglihatan. Akaltu aklatan. Saya makan hanya sekali gitu maksudnya. Kemudian jenisnya. Dan kalau yang ada itu atau bilangan harus menggunakan jenis-jenis fa'latan. Ada tamar butok. Kalau ada tamar butok berarti dia bilangan ya. Yang maksudnya satu kali pukulan. Atau mau berapa kali pukulan pun menggunakan bentuk ini. Mau 2 kali pukulan, 3 kali pukulan, 10 kali pukulan, pakai tamar butohnya. Nah, kalau linau ilfi'li untuk penjelas ngacam pekerjaannya atau derajat pekerjaannya, contohnya, ini biasanya dimudhof ilaihkan. Dorobtu dorbal lisi. Saya telah memukul sebagaimana memukul terhadap pencuri, ya gitu. Nazartu nazron tawilan. Saya melihat dengan cara penglihatan yang lama atau saya memperhatikan dengan perhatian yang lama. Akal tuh aklan kasiron. Saya makan dengan makan yang banyak. Itu contoh-contoh dari maf'ul mutlak. Dan alhamdulillah materi untuk maf'ulan kita cukup ya. Nah, tinggal silakan ditanyakan bila memang ada yang kurang jelas dari materi-materi sebelumnya. Silakan Bapak Samsul ya. Bapak Mulyawan maaf, dan Bapak Makmun. Bila ada pertanyaan silakan. Halo Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Baik, silakan. Ustadz, kalau di Arab Gundul itu kan nggak ada harokat ya? Iya, betul. Nah, itu membedakan antara maf'ul sama fa'il itu gimana Ustadz? Nah, itu memang suka jadi pertanyaan mendasar ya bagi pembelajar bahasa Arab. Bagaimana kita membedakan ini maf'ul atau bukan maf'ul? Yang paling utama dari terjemah, Pak. Maksudnya dari terjemah bagaimana? Lihat siakul kalamnya, susunan kalimatnya. Misalkan kita lihat ke contoh pada surat Al-Quran ya. Saya cari dulu sebentar ini. Ada beberapa contohnya. Di dalam Al-Quran itu ada kadang yang suka terbalik antara maf'ul dengan fa'ilnya, yaitu pada kalimat ini. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innama yakhsyallah. Nah ini, itu Al-Fatir ayat 28, Pak Mulyawan. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalika. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah, ini innama sesungguhnya yakhsha takut Allahu Allah min ibadihi dari hamba-hambanya al ulama para ulama. Nah, di sini ayo kita coba analisis ya. Ntar kita pindahkan dulu ke slide buat surat coret. Bentar kita kan dulu ininya. Innama ini di dalam surat Al-Fatir.
Oke, saya kirim lagi screen-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kelihatan. Nah, ini dalam surat Al-Fatir itu innama yakhsha. Nah, ini PR-nya sekarang coba analisis. Innama yakhsha, sesungguhnya takut. Mana maf'ul di sini dan mana objek kira-kira? Nah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya kita terjemahkan satu-satu. Innama sesungguhnya, yakhsha takut, Allahu atau Aloha. Nah, nanti tentukan silakan. Min ibadihi dari hambanya, al ulama ulama. Coba secara logisnya bagaimana Pak Mulyawan? Enak terjemahnya gimana? Tetap saja harus ke korinahnya, kepada kelogisan makna. Apakah yaksallahu min ibadihil ulama A atau yaksalloha min ibadihil ulama U? Maksud saya mana di sini objek? Apakah Allah atau predikat atau apa subjek dan objeknya nih kita? Yang mana kira-kira? Ini tebak-tebakan dulu biar biar analisis kata. Apakah Allah takut kepada para ulama atau ulama takut pada Allah? Mana di sini kira-kira yang logis, Pak? Halo, suara saya kedengaran? Keren, Pak. Yang mana yang logisnya? Jadi di sini kita menentukan maf'ul, objek, dan juga fa'il. Tebak-tebak saja dulu. Silakan. Nah, ini bisa kalau menurut saya sih filenya ini ulama ya. Ininya mungkin objeknya Allah. Nah, gitu. Jadi ulama itu adalah fa'ilnya. Allah itu adalah maf'ulnya, objeknya. Gitu. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya itu adalah para ulama. Nah, jadi bukannya innama yakhshallaha, bukannya innama yakhshallahu maksud saya min ibadihil ulama, bukannya Allah takut kepada ulama daripada hamba-hambanya. Nah, itu Pak cara salah satu metode menentukan mana maf'ul, mana fa'il, walaupun teracak seperti ini ya, yaitu ada di awal dan ada di akhir. Cara menentukannya bagaimana? Siyakul kalam. Tatanan kalimatnya secara keseluruhan kita lihat. Nggak akan mungkin masa Allah takut kepada ulama. Nah, maka terjemahannya pun tetap harus sesuai kepada konteksnya. Begitu ya Pak Mulyawan. Bagaimana? Cukup jelas. Mudah-mudahan tidak jelas ya. Biar mencari lagi. Kalau dari arti itu saya paham, tapi kalau sudah lihat kalimat bahasa Arabnya ini yang pusing. Iya, iya. Yang paling mudahnya itu begini. Kalau dengan doma, dia itu subjek. Kalau dengan fathah, dia itu objek. Nah, gitu. Jadi ketika membaca ini, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, ingat objek itu harus fathah. Nah, dan tidak mungkin Allah ini jadi pelaku di sini, berarti dia jadi objek. Yang benar adalah dengan fathah. Dan al ulama jadi pelaku, jadi u dengan doma. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, jadi cara menandakan objek, lihat paling mudah itu di harokat akhir fathah. Kalau yang tunggal ya seperti ini. Dan dengan domah ketika dia, maksud saya objek dengan fathah, fa'il atau subjek itu dengan domah. Jadi pada harokat akhir Pak itu menentukan suatu posisi kedudukannya. Begitu ya. Yang simpelnya itu ya. Bagaimana? Ada gambaran-gambaran?
Silakan, ada bertanya yang pertanyaan lain? Kita masih ada beberapa saat lagi. Saya udah masih ini maaf masih bingung. Kalau saya karena ada kita ada di sini ya, sampai apa ya ikutin itu Ustaz. Kalau mau saya emang apa ya, bingung kan, tapi ya kalau jelas ngerti lah. Oh iya, jadi ketika pas di tatanan ya, Ya, tatanan kalimat. Nah, insya Allah nanti Pak untuk pelajaran yang pertemuan terakhir, kita nanti akan langsung apa namanya, kita akan langsung prakteknya di Al-Qur'annya ya. Nah, biar tadi sebagaimana yang Pak Makmun bicarakan tentang masih bingung ketika masuk tatanan kata. Nah, kita akan langsung coba masuk ke tatanan kata untuk menganalisis satu-satu. Karena memang tadi kan semua kita bicara mengenai teori dulu. Nah, setelah teori kan wajib kita ke prakteknya. Nah, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung analisisnya satu per satu kata secara praktek begitu ya. Oh iya, Bapak Mulyawan lagi di dokter, tadi masuk poli dulu. Oke, tidak mengapa. Semoga cepat sehat Bapak Mulyawan tentu saya. Dan alhamdulillah ini materinya sudah kita cukupkan dulu hari ini. Kita akan sambung pada hari Kamis mendatang ya, dan juga akan perbanyak nanti pada pertemuan yang terakhir itu pada aplikasi langsung Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan cukupkan dulu materi hari ini. Mohon maaf ini agak terganggu karena mic saya kurang kurang begitu lancar ya, ini ada gangguan sedikit. Baik, ya bina an nakfiya hadhil muhallaqah yaum. Kita cukupkan dulu muhallaqah hari ini dan akan lanjutkan hari Kamis mendatang. Wahya bina an nakhtatima hadhil muhallaqah bidua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman yang fauna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Kamis mendatang.